membaca buku-buku tentang Nabi Muhammad. Tapi ditulis bukan orang yang kuat hati dan kuat iman. Sehingga menjadi punya prasangka buruk. Ada buku sejarah yang ditulis oleh orang-orang yang tidak beriman kepada baginda Nabi. Seolah-olah ada biasa kisah itu. Berita tentang perjalanan Nabi. Mulai dari saat sebelum dilahirkan. Keadaan Mekah waktu Nabi dilahirkan. Setelah Nabi mulai dewasa, kejadian itu nggak ada masalah. Cuman disusupkan pesan-pesan yang menjadikan orang prasangka buruk. Di antaranya adalah kisah tentang baginda Nabi, pernikahan baginda Nabi dengan Sayyidah Zainab. Yang semula Sayyidah Zainab itu dinikahkan oleh baginda Nabi dengan Zaid bin Harithah yang semula diangkat sebagai anak sehingga sampai disebut di situ Zaid ibn Muhammad. Kemudian setelah itu Allah membatalkan adopsi. Adopsi tidak ada. Nasab ya nasab. Selagi bukan nasabnya tidak boleh dinisbatkan kepada baginda Nabi. Sehingga ada keputusan dari Allah untuk tidak boleh menisbatkan anaknya orang kepada dirinya sendiri. Ada firman turun. Kemudian langsung juga Allah memerintahkan baginda Nabi. Setelah Sayyidah Zainab berpisah dengan Sayyidina Zaid. Baginda Nabi menikah dengan Sayyidah Zainab. Karena memang Sayyidah Zainab bukan menantunya. Karena Sayyidina Zaid bukan anaknya. Padahal di balik kisah itu ada satu penegasan tentang syariat bahwa Zaid anak angkat bukanlah anaknya. Biarpun penghormatan Nabi, penghargaan Nabi, pengayoman Nabi tetap berjalan. Maka hari ini pun kalau ada orang punya anak adopsi, maka nasabnya itu tidak boleh dirubah. Kalau kita ngadopsi maknanya mengambil anaknya orang untuk kita rawat, kita besarkan, kita didik dengan baik, sebuah kebaikan. Tapi yang menjadi masalah adalah di saat merubah nasabnya. Dia punya bapak, lalu bapaknya kita rubah menjadi kita. Nah, tidak boleh. Dan Nabi membatalkan. Allah membatalkan itu. Tapi di sana Masya Allah, di seputar kisah ini luar biasa. Sampai ada seorang yang punya hafalan Al-Quran. Disebutkan punya hafalan Quran sudah 18 atau hampir selesai begitu. Dan dia adalah seorang yang sangat cerdas, seorang guru agama. Rupanya salah baca dia. Punya prasangka buruk kepada baginda Nabi. Oh begitu. Sementara di sana, di luar Islam sana menganggap Nabi Muhammad adalah orang yang na'udzubillah dengan gelar-gelar tidak baik yang ada hubungannya dengan syahwat dan sebagainya. Sesaat disebut begini, begitu pokoknya kalimat yang nggak pantas. Sehingga sampailah ini kalimatnya. Kalau Nabi menginginkan sesuatu harus terwujud. Ini dipikir kayak raja-raja. Kalau sudah pengen, misalnya ada menterinya punya istri cantik, langsung diupayakan agar bercerai lalu dinikahi. Nabi disamakan, seolah-olah begitu. Jadi seolah-olah upaya Nabi untuk misah Sayyidina Zaid dengan Sayyidah Zainab. Sehingga setelah Sayyidina Zaid berpisah, baru dinikahi Nabi. Ini memang disuarakan oleh musuh-musuh Allah, bahasanya ini bentuk pengkhianatan. Ini bab khianah tadi. Seolah-olah Nabi tidak melakukan apapun kecuali petunjuk dari wahyu. Ada berkisah Sayyidina Zaid dengan Sayyidina Zainab adalah semua ini orang-orang dekat. Sayyidina Zainab ada kekerabatan dengan Nabi, Sayyidina Zaid ada kedekatan dengan Nabi dari sisi tarbiyah. Seperti anak sendiri, bahkan Al-Hibbu Ibn Al-Hib sampai digelari Sayyidina Zaid itu. Sayyidina Zaid itu adalah punya Zaid ibn Harithah. Nanti punya anak namanya Usama bin Zaid. Usama itu sangat dicintai Nabi, Zaid dicintai. Ini orang yang sangat dicintai Nabi, bukan orang lain. Nabi sangat mencintai. Nah, kalau kita baca sejarah benar, no problem. Tapi ingat, musuh-musuh Allah selalu akan ingin menempelkan berita-berita tidak baik terhadap baginda Nabi. Termasuk berbilangnya istri Nabi. Mereka mengatakan ini adalah urusan syahwat dan sebagainya. Akan tapi kalau mereka insaf melihat dalam kisah pernikahan Nabi, bagaimana? Nabi bukan mengambil wanita-wanita yang setelah menang kontes dan sebagainya, kemudian tercantik, itu bukan. Akan tadi Nabi menikah karena petunjuk wahyu. Dan yang dikahi Nabi adalah ini, itu. Akan tapi begitulah musuh-musuh Allah. Sehingga termasuk kisah Zainab ini. Mereka mencatat Nabi Muhammad adalah seorang na'udzubillah pengkhianat. Ingat, Nabi tidak pernah berkhianat.